Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video Donditan bersama dengan Julius HMC, dan juga di sana ada beberapa orang ya seperti Kores dan lain-lainnya. Nah, ada satu hal perkataan yang menarik dari pembahasan mereka ini. Jadi si Donditan ini seolah-olah tidak menerima jika ada yang berkata bahwa Kristen dan Muslim itu adalah sepupu. Nah, ini ketika di perkataan ini dilontarkan oleh Julius ya, dan Donditan itu mengkritisinya. Nah, seperti ini. Satu hal yang sedang viral, sebuah video dari seorang pendeta besar ya, yang besar badannya maksudnya, ya. Jadi pendeta yang badannya besar, yaitu pendeta Gilbert Lumondong, yang viral atas statementnya saat khotbah di gerejanya, yang membahas fasilitas yang didapatkan oleh orang Kristen itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada saudara sepupu. Dan dia bilang saudara sepupu yang hanya memberikan 2,5. Jadi kalau 2,5, pendeta Gilbert bilang ya maklum lah, fasilitasnya duduk di lantai, ya, terus banyak aturan. Terus tadi apa, saudara sepupu? Sepupu. Oh, dia ngaku kita sepupu. Dia nggak bilang kita tuh, dia bilang sepupu 2,5. Ini 2,5 siapa? 2,5 siapa? Muslim kan? Seharusnya. Terus dia bilang yang 2,5 itu sepupu dia? Sepupu. Sepupu dari Hongkong? Nggak tahu. Yang sepupu tuh bangsa Israel kali. Kalau Yahudi kita setuju ya, Islam sama Yahudi sepupu. Iya. Kalau yang dibilang sepupu tuh berarti antara Yahudi dan Islam. Kalau Kristen sepupu dari mana? Yunani. Ya kan Yunani sepupunya bangsa Israel. Nah ya. Terus lanjut. Ya, ini ngaku-ngaku sepupu ternyata saudara-saudara. Yang ngaku-ngaku sepupu bilang kalau yang pertama, fasilitas yang diterima oleh pihak Muslim tentu saja ya, itu duduk di lantai. Terus yang kedua banyak aturan. Saya akan menjelaskan kenapa seringkali orang-orang mengatakan bahwa dari pihak Kristen misalnya Muslim itu adalah sepupu. Nah, saya akan menjabarkan beberapa data ya. Kristen dan Islam sepupu dengan sejarah dan keyakinan yang berbeda. Nah, agama Kristen dan Islam memang memiliki beberapa kesamaan yang mengarah pada anggapan bahwa mereka adalah sepupu. Nah, berikut ada beberapa datanya. Yang pertama, akar Abraham ya. Nah, baik Kristen maupun Islam berakar pada tradisi Abrahamik, mengaku Nabi Ibrahim sebagai leluhur spiritual. Nah, dalam Alkitab, Abraham dihormati sebagai bapa bangsa Israel dan leluhur Yesus Kristus. Nah, dalam Al-Quran, Ibrahim diakui sebagai nabi yang menyerukan tauhid atau keesaan Tuhan dan menjadi panutan dalam kepatuhan kepada Allah ya. Yang kedua, kitab suci yang berhubungan. Kedua agama memiliki kitab suci yang saling terkait. Kristen berpegang pada Alkitab yang memuat perjanjian lama, berbagai banyak cerita dengan kitab suci Yahudi. Nah, perjanjian baru yang menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Islam berpegang pada Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran mengakui dan menghormati kitab suci terdahulu, termasuk Taurat dan Injil, namun diyakini sebagai penyempurnaan dan penyampaian pesan yang lebih utuh. Nah, yang ketiga, konsep ketuhanan. Baik Kristen maupun Islam meyakini satu Tuhan yang esa, pencipta dan pemelihara alam semesta. Kristen meyakini konsep Trinitas, yaitu Allah yang esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, Islam meyakini tauhid, yaitu keesaan Allah yang mutlak, tanpa sekutu dan tandingan. Nah, poin yang keempat, nabi dan tokoh penting. Kedua agama memiliki nabi dan tokoh penting yang dihormati. Kristen memuja Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat yang diyakini mati di kayu salib dan bangkit kembali. Nah, tokoh penting lainnya termasuk para rasul dan nabi-nabi perjanjian lama. Nah, Islam mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan penyampai wahyu Allah. Nah, tokoh penting lainnya termasuk para nabi terdahulu seperti Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu Yesus. Nah, yang kelima, nilai dan ajaran moral. Kedua agama memiliki nilai dan ajaran moral
yang sejalan seperti kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, Islam menekankan pada prinsip ramah, yaitu kasih sayang dan kemurahan hati Tuhan yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perbedaan keyakinan. Nah, meskipun memiliki kesamaan, Kristen dan Islam memiliki perbedaan keyakinan yang mendasar terutama pada natur Yesus. Kristen meyakini Yesus sebagai anak Allah, sedangkan Islam meyakini Yesus sebagai nabi dan hamba Allah. Tentang konsep keselamatan, Kristen meyakini keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, sedangkan Islam meyakini keselamatan melalui keimanan dan ketaatan dan amal saleh. Nah, kitab suci, Kristen menjadikan kitab suci Alkitab sebagai kitab suci utama, sedangkan Islam menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci utama. Nah, jadi Kristen dan Islam memang memiliki hubungan sejarah dan keyakinan yang saling terkait, sehingga dapat dilihat sebagai sepupu. Namun penting untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan yang mendasar di antara keduanya. Nah, Don Titan juga membahas tentang Yunani. Nah, hubungan Yunani dan Kristen dan Yahudi segala macam. Nah, bahasa Yunani dalam data Kristen. Ada beberapa alasan mengapa kitab Injil dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani Koine. Nah, bukan bahasa Ibrani. Yang pertama, bahasa umum pada masa itu. Nah, pada penulisan Alkitab, bahasa Yunani merupakan bahasa yang paling umum digunakan di wilayah Mediterania Timur, termasuk Yudea. Hal ini dikarenakan penaklukan Alexander Agung pada abad keempat yang menyebarkan bahasa dan budaya Yunani ke berbagai wilayah. Nah, bahasa Yunani digunakan dalam perdagangan, pemerintahan, dan pergaulan sosial sehingga menjadi bahasa yang paling mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, terus yang kedua, sasaran pembaca. Kitab Injil tidak hanya ditujukan untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi yang telah memeluk agama Kristen. Penggunaan bahasa Yunani memungkinkan pesan Injil untuk menjangkau lebih banyak orang di seluruh Kekaisaran Romawi dan sekitarnya. Nah, yang ketiga, kemampuan penulis. Nah, para penulis kitab Injil, yaitu para rasul dan murid Yesus, kebanyakan lebih fasih berbahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Hal ini karena mereka hidup di wilayah yang mayoritas menggunakan bahasa Yunani dan terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang non-Yahudi dalam bahasa tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu praktisitas. Nah, bahasa Yunani memiliki sistem penulisan yang lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan bahasa Ibrani. Hal ini penting untuk mempercepat penyebaran Injil dan membuatnya lebih mudah diakses oleh banyak orang. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Oke.